Semangat melayani di Keuskupan Ruteng terus membara. Melalui Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng yang tak henti-hentinya menunjukkan komitmennya untuk menguatkan paroki-paroki dengan memberikan dukungan nyata. Salah satunya melalui serangkaian pelatihan bagi para ketua stasi yang kembali digelar pada bulan Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 9 hingga 10 Juni, dilanjutkan pada tanggal 12 hingga 13 Juni, dan 27 hingga 28 Juni. Selama 2 hari penuh, para ketua stasi berkumpul dalam sebuah pelatihan intensif yang penuh makna. Suasana keakraban terasa begitu kuat, membuat pelatihan ini tidak hanya menjadi ajang belajar, tetapi juga momen untuk menjalin persaudaraan. Materi yang disajikan sangatlah komprehensif. Pemaparan mendalam dari Romo Stanis Harmansi tentang model kegembalaan pemimpin stasi. Beliau menyampaikan pesan inspiratif bahwa setiap orang memiliki panggilan untuk menjadi gembala bagi sesama, terutama bagi para pengurus stasi. Artinya dalam posisi sebagai apapun, dalam status apapun, dalam peran apapun, setiap orang itu ditugaskan, dipercayakan sebagai gembala. Selanjutnya, Romo Martin Chen selaku Direktur Puspas Keuskupan Ruteng dengan materi Hakikat Struktur dan Program Stasi menegaskan pentingnya pelayanan karitatif di setiap stasi-stasi, wujud di mana gereja juga hadir untuk mereka yang membutuhkan uluran kasih. Dan ini sangat penting pelayanan karitatif, membantu umat stasi yang kesulitan. Bantuannya bisa bantuan dengan aksi-aksi tertentu, ya, aksi prapaskah bagi sembako. Kadang juga kalau aksi itu kita bisa kerjasama dengan dinas sosial kabupaten, ya. Mereka juga biasanya bisa sumbang beras, ya. Tidak hanya teori, para peserta juga mendapatkan bekal praktis. Romo Andi memimpin sesi latihan liturgi praktis, membekali para ketua stasi dengan kemampuan untuk memimpin ibadah dengan benar dan khidmat. Tingkatan dalam liturgi itu ada 3. Ada semangat aktif, ada ordinarium, ada nilai khusus atau program. Selain itu juga mereka diajarkan bagaimana mengelola keuangan stasi dengan baik, memastikan setiap donasi dan dana dapat digunakan secara efektif dan transparan untuk kemajuan stasi. Jangan juga stasi buat sendiri, kita menjadi pemberi. Harus dikonsultasikan dengan pastor supaya apa? Juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga. Ya, diskusilah dengan pastor. Jangan sampai pada waktunya kita ditanya, katanya ada lista di wilayah Tambun ada 50.000, tidak tahu. Pastor itu belum bilang, saya tidak tahu, kan tidak enak cerita. Di sela-sela sesi, Romo Ompilatu menyentuh hati para peserta dengan materi spiritualitas ketua stasi. Coba perhatikan, di parokimu, di stasimu, ada banyak umat yang tidak ke gereja. Ya. Betul ya? Tahukah penyebabnya? Mereka mengalami kelelahan, lelah batinnya. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperbarui, para ketua stasi diharapkan dapat menjadi pemimpin yang lebih efektif, fasilitator yang andal, dan teladan yang inspiratif bagi umat.
Dukungan tak henti-hentinya ini menjadi bukti nyata bahwa Keuskupan Ruteng senantiasa berupaya untuk memajukan gereja dan melayani umat dengan sepenuh hati. Lalu, seperti apakah kesan dari para peserta terkait dengan pelatihan ini? Di samping kami bisa menimba pengetahuan secara liturgi gereja, dan juga ada pengalaman-pengalaman menarik berbagi langkah atau prosedur dalam membawa stasi ke perubahan yang lebih baik. Contohnya dari teman-teman pengurus stasi dari paroki-paroki lain se-Keuskupan Ruteng. Sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat memuaskan bagi saya yang mengikuti pelatihan ini untuk menambah pengetahuan saya dalam memimpin stasi pada khususnya. Sehingga dari materi-materi ini tadi terkait dengan perubahan TPE itu sangat membantu kami dalam memimpin ibadat sabda tanpa imam di stasi. Ini harapannya supaya tidak sebatas untuk tahun ini saja, tapi ini adalah berkesinambungan untuk pelatihan para ketua dewan dan ketua wilayah untuk selanjutnya.